Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita terakhir bulan September ya, membicarakan surat Al-Maidah ayat 35 yang isinya kita oleh Allah disuruh melakukan 3 hal. Pertama, bertakwa kepada Allah. Kedua, mencari amalan andalan, wasilah. Dan ketiga, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan andalan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu yang kita kaji bulan September yang lalu. Sekarang akan saya sambung. Kalau di dalam surat Al-Maidah 35 kita ini disuruh mengikuti Nabi. Aspek apanya Nabi yang diikuti? Tentunya 2 hal. Pertama ibadahnya, yang kedua akhlaknya. Nabi kita itu orang yang terbaik menurut kriteria Allah. Jadi kalau ingin tahu manusia sempurna dalam ukuran kemanusiaan, ya pribadi Nabi kita ini, seperti dinyatakan dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kemudian gambarannya pribadi Nabi sebagai manusia terbaik itu di mana? Allah terangkan di dalam sebuah ayat yang sangat terkenal karena menjadi ayat yang sering kita pakai zikir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu bisa kita temukan di dalam surat At-Taubah ayatnya 128. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul ini dari diri kalian sendiri yang memiliki 3 sifat menurut Allah. Pertama, azizun 'alaihi ma anittum. Nabi itu sangat prihatin, jiwanya merasa berat sekali kalau melihat penderitaan umatnya. Itu satu. Yang kedua, harisun alaikum. Haris itu koma Allah, sangat menginginkan keselamatan umatnya. Lalu yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Belas kasihnya, kasih sayangnya luar biasa kepada orang-orang beriman di antara umatnya. Inilah penjelasan Allah sendiri bagaimana pribadi Nabi. Karena Nabi
harus kita ikuti lah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. 3 ini harus kita ikuti. Dengan kata lain, saya bisa menyimpulkan dengan 3 sifat ini, Nabi yang harus kita ikuti itu mempunyai jiwa kepedulian sosial yang sangat-sangat tinggi. Mungkin kita masih ingat seorang nabi itu ya, siapapun nama sebutannya, tidak boleh tidak harus memiliki 4 sifat. Kurang 1 aja bukan nabi. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas. Yang keempat, tabligh. Yang dulu saya terjemahkan tabligh itu bukan semata-mata arti bahasa, arti sempit. Balagha yuballighu tablighan, isim fa'il sudetnya mubalik. Itu arti sempit, kurang menjiwai. Orang yang harus menyampaikan apa yang diterima dari Allah kepada umatnya. Arti yang lebih luas, tabligh itu orang yang mubalik, orang yang berjiwa kepedulian sosial tinggi. Mari kita kaji sejauh mana Nabi itu punya kepedulian kepada orang lain. Dan saya suka mengawali ketika Nabi masih kecil. Sebab saya pernah mendengar mahasiswa saya itu semacam ngerasa begini, Pak Manan itu kalau cerita Nabi, wah sundulannya tapi dapat jenenge Nabi apa itu? Dia orang Nabi ya. Lalu saya tanya, Mas, menurut Anda Nabi kita itu diangkat jadi Nabi umur berapa sih? Ya 40 Nabi, 2 kira itu. Bagus. Sekarang kali baca sejarah, Nabi sejak masih kanak-kanak itu di mana? Nabi kita itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahanda Sayyid Abdullah itu telah meninggal ketika Nabi dalam rahim ibundanya Aminah di desa namanya Abwa di daerah Madinah. Lalu ikut ibunda Aminah binti Abdul Wahab ini hanya 6 tahun. 6 tahun ibunda meninggal, berarti yatim piatu. Lalu ikut kakek Abdul Muthalib 3 tahun sampai umur 9 sang kakek meninggal. Kalau 3 orang ini sudah tiada ya, bapak, ibu, kakek, tentunya nenek. Kita ini sudah keputusan cinta sejati, Pak. Yang punya cinta sejati itu ya 3 orang ini. Orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek. Selain itu tidak sehebat ini. Kemudian Nabi ikut siapa? Umur 9 tahun ikut sang paman Abu Thalib. Anaknya banyak, kondisi ekonominya cumpet. Saya baca sejarah ya, kalau sarapan itu disediakan, ya namanya anak umur 10 itu kan semego ya Bu ya, seneng-senengnya. Kok anak-anak tua-tua ya semua semego. Rebutan. Nabi itu cuma melihat saja, tidak ikut rebutan. Hebatnya kalau sang paman itu tanya, aftarka ya Muhammad, awakmu sarapan Pak? Aftarku ya Ami, sampun Pak. Padahal belum. Sulit dari anak seperti ini. Ya beliau berpikir yang salah itu bukan yang rebutan. Memang yang disediakan itu cumpet. Dan yang lebih penting, Nabi itu berkata dalam hadisnya,
man satara musliman aiban satara Allah aibahu fid dunya wal akhirah. Siapa suka menutup cacat celah saudaranya, niscaya Allah akan tutup cacatnya dia di dunia dan di akhirat. Kalau kita balik, siapa suka buka cacat aib saudaranya, dilarang kesaling Allah, Allah akan buka cacatnya dia di dunia dan di akhirat. Hati-hati. Biasanya yang suka buka aib orang itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya dipesan oleh Tamir, Ustaz dikasih materi tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu pencucian ya, pembersihan nufus itu jiwa, roh, sama nafsu. Tinggalkan kesukaan mengungkap cacat orang lain. Sebab tidak ada orang itu yang tidak punya aib. Kita ini paduan sifat positif dan negatif. Bedanya itu cuma tinggi rendahnya saja. Tidak ada yang tidak punya. Jangan suka mengungkap cacat orang lain. Coba umpama Nabi itu mengatakan, saya belum sarapan paman, habis direbut gitu, diapakan kira-kira anak-anaknya? Abu Thalib dihukum, tapi tidak suka seperti itu. Dijawab aftarku ya amin, sambil paman, padahal belum, masih anak-anak 10 tahun. Hari ini kita miliki sifat ini. Jangan suka membuka aib orang lain. Wong kita sendiri itu punya aib. Itu loh dalam pepatah disebut di seberang lautan kuman itu tampak. Kuman itu kan bisa dilihat dengan mikroskop kalau saya kecilnya ini. Tapi tampak. Lah kok gajah abu itu loh Pak. Di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Itu Nabi kita menutup cacat negara. Zaman sekarang ini kalau kita baca di HP kita itu berita-berita itu banyak yang menyudutkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Di tenoma orang yang suka buka cacat orang lain, nanti Allah akan buka cacatnya dia. Biasanya ditambah-tambah itu. Oke, itu umur 10 ya. Begitu umur 12, Nabi itu melihat sang paman sedang siap-siap mau berdagang ke Syria, ke Syam. Dapat Nabi itu merengek-rengek ingin ikut. Apa kata paman? Syam itu jauh man. Inti kira Malang Lamang Nunuan. Aduh, gak ada anak umur 12 tahun itu ikut berdagang. Karena onta itu ya yang dibawa itu dari tazok ya, untuk ngangkut barang. Batu jar pedagangnya itu masih yang jalan untuk onta. Makanya kalau kita baca sejarah, selama perjalanan ini Nabi itu kan dinaungi alam. Tapi enaknya hari sejarah itu memutuskan ini loh irhas. Irhas itu tanda kenabian. Saya tidak menyalahkan kesimpulan seperti itu, tapi saya tidak puas. Walaupun bukan calon nabi, ya. Kalau kita itu mampu berbuat di luar ukuran batas umumnya orang, pasti Allah itu sayang sama kita. Dan ternyata kunci menjadi orang besar itu apakah dunia, apakah akhirat, kemampuan kita berbuat berbeda dengan sekeliling. Umumnya orang tidur, kita bangun tahajud, mesti beda nanti. Umumnya orang itu boros, kita rajin menabung, mesti beda nanti. Cuma berbuat berbeda dengan sekeliling itu memang berat. Dengarkan pengajian itu ya, lihat kanan ngantuk, kiri ngantuk, biasanya memang ngantuk. Wah, yang guyu itu memang guyu, padahal nggak ngerti sih guyu itu apa, sebabnya guyu.
Jadilah orang yang mampu berbuat berbeda dengan sekeliling kalau ingin jadi orang besar. Saya melihat di dalam peta Arab yang lengkap ya, Khariatul Arab yang Syamilah, Mekah, Syria itu memang tidak dekat. Melampaui padang pasir Wadi Qura, Diyar Samud, Madian, Busra, baru sampai di sana. Nanti melihat cara orang dagang menyimpulkan kalau dagang cuma begitu saya bisa mendekati umur 25. Beliau itu mencoba berdagang, mengambil dagangan ke Ibu Khadijah binti Khuwailid, sang manajer yang kaya raya. Ternyata sukses melampaui pedagang-pedagang terdahulu. Kenapa? Saya kalau membuka kitab fikih, kitab Bulughul Babul Baik, kitab perdagangan, saya menemukan hadis al-khiyaru fil bai'i ma lam yatafarraq. Hak khiyar, hak memilih bagi pembeli wajib ditegakkan dalam jual beli selama penjual pembeli itu belum berpisah. Saya menyimpulkan Nabi itu menyikapi pembeli sebagai raja, sedangkan penjual itu pelayan. Ini hebatnya Nabi. Umpamanya barang ya sudah dipilih oleh pembeli, jelimet pilihnya. Ini Pak yang saya beli, dibungkus. Sebelum pulang tuh berpikir si pembeli ini, itu mau gak pulang kayak coklat siji, wajib dibuka lagi dengan sukarela. Tidak boleh dipaido itu. Kita umumnya kan tidak gitu. Kalau pembeli itu jelimet pilih itu tidak sah di dalam hati, paling duitnya kurang. Kalau nanti jelimet kabeh dibukai, paling nggak situ. Jangan. Nabi itu kepedulian sosialnya tinggi. Pembeli itu raja, penjual itu pelayan. Ini yang buat sukses. Akhirnya memikat Ibu Khadijah juragan karena kafilah yang lain belum pulang. Kafilahnya Nabi sudah pulang. Akhirnya dilamar Nabi. Terjadilah pernikahan umur 25 dengan umur 40 sang janda. Saya baca sejarah ketika umur 35 belum jadi Nabi. Di Mekah itu terjadi banjir, sempat menggenangi Ka'bah, sempat membuat Hajar Aswad itu jatuh dari tempatnya. Suku-suku Arab yang satu dengan lain tidak rukun, selalu bermusuhan, berebut ingin bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Karena pikiran mereka kalau bisa mengembalikan akan dapat santunan para dewa. Ya tentunya barangnya satu direbutkan orang banyak kan tidak mungkin. Untung waktu itu tampil seorang tua bijak bestari. Begini saudara-saudara, kalau semua ingin mengembalikan tidak mungkin, barangnya satu. Sekarang tidak usah kita tentukan suku A, suku B, suku C, semua boleh mengembalikan. Kita sayembarakan siapa yang besok pagi paling awal masuk masjid, dia kita tunjuk sebagai peletak Hajar Aswad. Sejarah kita baca, yang pertama masuk Masjidil Haram itu Nabi kita. Jadi Nabi kita itu jauh sebelum jadi Nabi itu bangunnya pagi suka ke masjid. Hebatnya, begitu masyarakat tahu Nabi itu yang pertama kali masuk masjid, mereka seperti dikomando mengatakan Radina bil Amin, bukan Radina bi Muhammad. Kami rela, kami senang
Kalau Al-Amin yang jujur itu yang akan meletakkan Hajar Aswad. Itu enaknya orang jujur, Pak. Orang jujur itu kemana-mana dipercaya orang. Tidak jujur itu ngomong bolak-balik dipercaya. Cacat yang hebat. Itu Nabi. Dikeluh-keluhkan oleh masyarakat, bukan terus kepala Nabi itu membesar, dada membina. Nih, champion, Faiz, pemenang. Enggak. Dengan rendah hati, beliau berkata, tenang, saudara, tenang. Coba kumpul di sini, dekat sini. Serbannya Nabi itu dilepas, diletakkan di meja. Hajar Aswad diambil, diletakkan di tengah. Kepada masing-masing kepala suku Nabi mengatakan, min fadlik ya abi alaika kata kodam alaika antum sitor kaluna antaruna anahum sumalan hayanah bilumaan. Maaf saya agak sakit. Jadi Anda pegang duduk sini, Anda sini, Anda sini, saya di sini. Lalu mari kita angkat bersama-sama. Baru di tempat yang dimaksud dengan tangannya yang mulia, itu Hajar Aswad dikembalikan. Saya tanya, kalau sikap kita seperti Nabi ini, dapat rezeki itu eling orang lain, siapa tidak akan respect dan hormat pada kita? Kita tidak dihormati orang oleh apa-apa di PJB itu loh. Oleh arisan tanya temannya, minggu kemarin kan dapat arisan, sopo ngabur fitnah, lupa. Sing fitnah itu sopo. Saya jadi ingat dulu pernah cerita gini. Tahun berapa itu ketika saya masih mengajar di IKIP, belum jadi UM. Jadi dapat arisan di jurusan. Lalu teman-teman saya ajak ke kafe. Yuk ke kafe yuk. Ngapain? Ya makan-makan. Kafe tidak makan-makan. Tenang, iya ayo. Tumben tanggal tua gini kamu ngajak makan-makan. Terus ayo. Enaknya makan-makan itu ya. Ada yang ngusut gini. Ngomong-ngomong makanan sadar ini apa? Sampai tanggal tua ini ngajak makan-makan. Minggu kemarin saya itu dapat arisan. Alhamdulillah Pak Gumane oleh mana sampean. Jadi orang itu kalau saking senangnya doanya tidak rasional. Lalu saya cuma ikut satu dan dapat pertama kali ganti ini hitungannya oleh mana. Maka jadilah orang yang suka berkepedulian sosial. Ketika ibu-ibu bepergian dikenal tetangga kanan kiri, nek kondur mesti nggak apa-apa. Dipamiti itu seneng, titip-titip orang lain, nggak usah buat titip, tak tunggu. Karena apa? Oleh-oleh itu yang tidak pernah bawa oleh-oleh itu di rumah ini Pak Mulai, Bapak Mulai. Kalau main popok, tak popok. Saya itu jadi ingat sebuah hadis ya. Ini diganggu sakit ini. Saya mencatat sebuah hadis ya, yang mengatakan bahwa sekarang ini zaman asaroh. Asaroh itu egosentris, anania, individualis. Wa umurun tungkirunaha, dan banyak perkara yang mungkar, kemaksiatan. Ketika sahabat tanya, kalau terjadi masa seperti itu apa yang harus kami lakukan? Nabi mengatakan, jadilah kalau orang yang baik, yang jadilah orang yang baik pada posisi kalian masing-masing. Artinya berbuat kebaikan.
Banyak orang egoistis, Anania. Jadilah kalian di tempat kalian masing-masing menjadi orang yang baik berkepedulian sosial. Puncaknya ibu-ibu, ketika mendekati umur 40, istrinya sangat setia, ibu Khadijah, anak-anaknya soleh-solihah. Jadi Nabi itu punya putra putri hanya melalui istri Khadijah, lainnya enggak. Ada yang namanya Fatimah Az-Zahra, ada yang namanya Ibrahim. Ibrahim yang meninggal waktu kecil itu, yang ketika meninggal terjadi gerhana. Waktunya bertambah banyak, Nabi tinggal 5 setoran aja. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa aku harus seperti ini, didampingi istri setia, uang berlimpah, bakul banyak. Sedangkan masyarakat itu jahiliyah rusak. Wanita lahir, anak bayi wanita dibunuh. Satu dengan lain bermusuhan. Yang namanya molimo itu jadi kebiasaan. Akhirnya Nabi itu pamit sama istri, perkenankan saya meninggalkan rumah, mencari tempat yang hening, yang sepi, untuk mencari petunjuk bagaimana menjalankan umat. Dipilihlah 2 kilo. Saya pertama kali melihat 2 kilo itu tahun 81. Haji pertama masih kuat, masih tahes, naik ke 2 kilo itu masih kuat. Saya menangis kalau Pak melihat 2 kilo. Kenapa? Orang semulia Nabi Muhammad tidak kurang apa-apa materi dunia berlimpah. Kok mau memilih tempat seperti ini, berminggu berbulan di situ? Kalau beliau orang miskin mungkin biasa. Ini jaya-jayanya Nabi. Saya tidak bisa mengukur betapa agung dan hebatnya kepedulian usia Nabi kepada umatnya. 2 kilo itu hanya cukup 2 orang. Pintunya itu sempit. Untuk masuk itu melalui tebing yang terjal. Kalau jatuh bisa mati kita. Itulah Nabi di sana, luar biasa. Maka kalau kita ini ingin meniru Nabi, tegakkan jiwa kepedulian sosial. Jadi kanan kiri itu kita perhatikan. Waktu kita membahas surat Al-Dzariyat 15 sampai 19, Quran teliti sekali mengingatkan kita, yang harus kamu perhatikan itu bukan as-sa'ilin saja, peminta-minta saja, tapi juga al-mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mahrum itu ya orang yang menderita, orang yang jumpen, orang yang miskin, gara-gara tidak mau minta-minta kepada orang lain, kita anggap mereka itu cukup dan mampu. Itu banyak di sekitar kita, baik perseorangan maupun lembaga. Saya kalau membaca berita ada sekolah madrasah 6 kelas, muridnya cuma 60. 6 kelas itu muridnya 60. Oh, digaji apa? Guru-gurunya. Tapi guru-guru tidak ada yang minta-minta, itu al-mahrum. Panti-panti asuhan dengan jumlah sekian, donaturnya sangat terbatas. Dari mana mendapatkan uang? Kalau ingin kita itu menduduki surga lokal,
Tegakkan 3 hal dan surat Al-Zariyat ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Orang takwa itu diletakkan di surga loka yang penuh dengan taman-taman indah dan mata air. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Mereka itu mengambil apa-apa yang disediakan Allah di situ. Yang senang anggur ada anggur, yang senang durian ada durian, yang senang apel ada apel. Kenapa begitu hebat? Karena kata Allah, waktu dia hidup di dunia, termasuk muhsinin, orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa? Pertama yang disebut Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjabun, yang suka sholat malam. Waktu malamnya tidak dipakai tidur semuanya, tapi sebagian dipakai tahajud. Yang disebut pertama. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, ashar itu zaman sahar ya. Sahur ismun al-dhikrun li'atin ubaira subuhi, nama atau sebutan waktu menjelang subuh. Mereka itu minta ampun kepada Allah. Pergunakan atau tahajud sebelum datang subuh, berdoa mohon ampun kepada Allah. Yang oleh hadis dikatakan Allah turun ke langit dunia, itu majazi bukan hakiki, ingin mendengar apa yang diminta oleh hambanya. Lalu yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sebagian hartanya diberikan kepada peminta-minta dan al-mahrum tadi. 3 ini yang disebut Allah. Kalau ingin dimanjakan Allah di surga loka nanti. Jadi kita ini dididik oleh Allah menjadi orang yang berjiwa kepedulian sosial tinggi. Dan Allah berjanji, apa yang kamu persembahkan di jalan Allah itu akan diganti. Wa ma anfaqtum fi syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya. Mari kita jadikan diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Nabi ya membuat parameter ukuran atau kriteria orang yang disebut baik itu ya, siapa yang punya banyak manfaat untuk orang lain. Hadisnya khairukum man anfa'ukum linnas. Yang disebut orang baik itu orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kita tanya diri kita, sejauh ini sudah sejauh mana saya ini bermanfaat untuk orang lain? Itu harga diri kita. Lebih khusus, Nabi mengatakan khairukum li ahdikum wa ana khairukum li ahdi. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk keluarganya. Saya Nabi dibandingkan kalian orang yang terbaik menyikapi keluarga. Kenapa keluarga jadikan patokan? Keluarga itu orang yang wajib disantuni dengan baik, bukan sunnah. Nah, kalau yang wajib saja diabaikan, apalagi yang tidak wajib. Di dalam keluarga yang dituntunkan Nabi tidak ada yang disebut KDRT, itu tidak ada. Kalau istri dibanting, dicengkeh, apakah tidak ada? Itu kan bilal. Ya. Dihormati. Sampai Nabi itu kalau manggil istrinya Nyun Sewu Aisyah binti Abi Bakar itu, ya Umaylah,
wahai wanita yang pipinya kemerah-merah. Itu merah asli, bukan dikasih apa bu? Bukan. Jadi Nabi itu berkepedulian. Istrinya itu dipanggil, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Bayangkan istri disebut biru atau seandal gitu. Kalau kita kan seneng nyebutnya jelek-jelek, sikap berat, kantuan, jangan. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan ini, wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia itu man mudayyi'u li ahli bait, yang suka nyempitkan keluarganya. Masa istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak disambut dengan layak? Ini ukuran. Insya Allah kalau kita kembali kepada tuntunan Nabi, orang terbaik itu orang yang paling banyak manfaatnya. Kita akan jadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu secara makro ya. Kalau kita perhatikan, memang antara hablum minallah dengan hablum minannas itu berkeseimbangan. Jangan menjadi orang yang soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Kita mulai syahadat. Syahadat itu ada syahadat ilahiyah, asyhadu alla ilaha illallah, disambung syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersiban. Salat juga begitu. Salat itu sekhusuk-khusuknya orang salat, Allahu Akbar itu yang dikatakan tarku masyaallah, meninggalkan apa saja selain Allah. Begitu akan mengakhiri salat mesti salam, meskipun salatnya itu sendirian. Yang diurut salam itu siapa? Minimal malaikat yang mendampingi kita. Kok enggak terdengar jawabannya ya, terdengar malah layu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam. Apa enggak lari gitu? Apalagi dia cerita, saya ini malaikat. Malaikat siapa? Israel. Kader dekat. Zakat sama, haji sama, puasa sama, berkeseimbangan. Jangan kita hanya soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Insya Allah kalau kita itu banyak memperhatikan sesama, itu dakwah yang luar biasa, yang luar biasa. Sejak tetangga itu senang sama kita, kan kita santun. Saya ingat wasiat Nabi wafat, sudah sakit di pangku Bu Aisyah. Nabi itu memberi isyarat, sahabat-sahabatnya suruh mendekat. Waktu kita ganti lagi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, suruh mendekat. Wasiat pertama apa? As-sholat, as-sholat. Hati-hati ya sholat, hati-hati sholat. Bayangkan, sahabat besar itu dipesan sholat. Kita ini kadang-kadang lucu, anak-anak kita itu jarang kita pesan sholat. Anak sekolah di luar kota itu, mbok ya setiap kita kirim berita itu hati-hati le sholatmu. Bapak ibu gak iso ngawasi langsung. Anak biasanya jawabnya positif. Ngaku iki syukur sadar di masjid iki sapa iki. Masjid dilarang. Sholat. Nah, setelah itu apa yang dipesankan? Kepedulian sosial. Wa ma malakat aimanukum. Hati-hati kalian terhadap siapa saja yang di bawah naungan kalian. Kalau ada komandan, hati-hati prajurit. Kalau Anda direktur sebuah perusahaan
hati-hati karyawan. Kalau Anda dosen, guru, hati-hati murid. Bahkan kalau Anda penceramah seperti saya ini, hati-hati dengan pendengar. Apa? La tukallifu ma la yatiqun. Jangan sekali-kali kamu bebani mereka itu dengan beban-beban yang tidak kuasa mereka tanggung. Pajak kok mudah terus itu. Rakyatnya itu tidak kuat bayar pajak tinggi. Kalau jadi guru suka membuat soal yang berat-berat, dan muridnya nggak lulus malah bangga ya. Kalau jadi penceramah, wadah-wadah nggak mandek-mandek, kayak kalau di Norion. Ini kepedulian sosial. Lalu yang ketiga, Allah finisa. Demi Allah, hati-hatilah terhadap perempuan, istri. Ahattumuhunna bi amanatillah wastahrantum furujalna bi idznillah. Di kalimatillah. Istri itu kau ambil dengan membawa amanat Allah dan kau diizinkan bercampur dengan izin Allah. Jangan kamu semena-mena. Luar biasa Nabi. Sudah akan meninggal tuh masih kepedulian sosialnya ini yang nampak. Alangkah indahnya kalau kita umatnya itu bisa meniru yang satu ini. Karena yang ceritanya Allah sendiri. Allah yang menyuruh ikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Allah cerita, Nabi yang saya suruh kamu ikuti itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ikuti. Nanti sambil ngobrol ya, kita merenung masing-masing. Aku sampai seusia ini sudah sejauh radius mana aku ini punya manfaat untuk masyarakat sekitar. Dimulai keluarga, terus beranjak. Di situ nilai kita. Khairukum man anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Puncaknya setelah terima wahyu 40 lah, Nabi itu semula miskin, kemudian berdagang, dipersusun Khadijah kaya raya. Begitu menjadi Nabi, beliau memilih miskin karena hartanya itu dipakai untuk berbuat kebajikan. Wa wajadaka ailan fa'alna. Tuhan menemukan kamu Muhammad dalam keadaan akhir sumpah. La dirham wala mata'a wala fulusa wala saya, tak punya apa-apa. Fa'alna, lalu kami dikayakan dengan Khadijah. Akhirnya setelah jadi Nabi, beliau memilih hidup miskin, Pak. Hartanya dihabiskan untuk berbuat kebajikan. Karena beliau tahu nilai saya itu di situ. Jadi bukan terus dari miskin kaya raya, lupa dengan kekayaannya. Batu tirunal hayatad dunya, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza, berita seperti ini kata Allah, lafi suhufil ula, telah kuulang-ulang dalam lembaran-lembaran suci tempo dulu yang kuberikan dari Ibrahim dan Musa. Semua kitab suci itu mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah itu untuk berbuat kebajikan, bukan untuk diri sendiri. Inna a'tainakal kautsar, aku telah memberi kamu kebaikan yang banyak. Dua yang diminta ke atas, fasholli li rabbik, tegakkan sholat. Semakin hidup mapan, sholatnya semakin baik. Yang kedua, wanhar, kurbankan mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian yang diberikan itu kepada orang lain.
Kalau dua ini petunjukku kamu penuhi, aku berjanji kata Allah, inna syani akan walaketan, musuhmu akan kusirnakan, ku backing kamu ini, akan kuberikan hidup tentram, hidup bahagia. Ini konsep Quran. Ayatnya kita hafal, Al-Kausar itu hafal itu. Wong niku surat favorit kok niku. Ora iso nanti Isa gak diganti-ganti. Sampai dirasani malaikat bosen. Tapi kapan diamalkan itu? Semakin hidup enak, tambah sholat, fasoli dan bahkan berkepedulian sosial. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, inna syani'aka inna adu'aka walaqta, backing kamu. Berarti kalau kita selama ini masih merasa belum atau kurang di backing Allah, ya dua ini kelemahan kita ini. Waktu miskin itu kalau datang Jumatan itu mesti awal, mesti di slot pertama. Lalu saya tahu, kalau saya itu khatibnya kelihatan dari kisah ini. Bosok itu mapan itu mesti terlambat kerjaan soft. Mulai ditikani nyonyai mau Jumatan dulu di masjid. Dia mujahidin. Berbaik soal apa aku ngantuk deh. Wis telat ngantuk pisan. Walah. Ini realitas, bukan ngada-ngada. Ayo menjadi orang semakin hidup enak, mapan, sholatnya ditambahi, kepedulian sosialnya itu ditingkatkan. Insya Allah, Allah akan menyambut kita dengan baik. Saya ingat janji Allah ya dalam hadis qudsi. Jadi Allah yang mengatakan, ya benar Adam, hei manusia, tafarraq fi ibadati. Ayo kalian itu mendekat kepadaku. Amla usadul kalina. Ini fi'il mudhari ya. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini yang dijanjikan Allah. Bukan amla'u jaibaka rukuda wa rupiah wa dolar wa ya, enggak. Amla'u sedekah yang akan kupenuhi itu dadamu ini. Wa ilam taf'al, awas kalau kamu tidak melakukan, semakin hidup enak lupa saya, malah tuh pakai fi'il madi, pasti akan kupenuhi sedekah syukur, dadamu itu dengan keresahan, merasa serta kurang, walau masufah keempat, saya tidak mau tutup kemiskinan. Itu janji Allah. Jadi bagi orang yang taat yang dijanjikan bukan materi. Kalau materi itu ditentukan oleh kemampuan kita mencari. Yang dijanjikan Allah itu lebih dari materi. Tujuan mencapainya materi itu ketentraman, rasa puas. Sehingga walaupun dapat income sedikit, masih sempat dibagi-bagikan karena puas. Ada yang dapat banyak tapi tidak mampu membagikan karena dicabut rasa puasnya. Ya benar Adam, anak Adam, tafarraq li ibadati, ayo dekat padaku. Amla usadraka bina, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak lakukan, malah usadraka syurla, pasti akan kupenuhi dadamu dengan keresahan. Walan asud faqraka, aku tidak perlu tutup kemiskinan. Akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini Allah iringkan hidayah dalam kehidupan kita, menjadi hamba-hambanya yang mampu berbuat kepedulian sosial tinggi seperti Nabi, dan jadilah orang yang bermanfaat ya untuk keluarga dan untuk masyarakat. Di samping kita dekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.